Selanjutnya kita akan membahas nomor 21 sampai 25 OSK IPA SMP tahun 2019. Nah, untuk nomor 21 disajikan 4 bagian dari nefron ginjal. Bagian yang terlibat dalam proses reabsorpsi adalah, nah, untuk tubulus contortus proximal berfungsi untuk reabsorpsi zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh. Jadi nomor 1 termasuk. Nah, kemudian nomor 2 dan 3 ada lengkung Henle. Nah, nomor 2 itu yang ascendens dan yang 3 itu descendens. Nah, kalau yang descendens itu berfungsi untuk reabsorpsi air. Sedangkan yang ascendens dia itu reabsorpsi ion Na+ dan Cl-. Nah, sedangkan pada tubulus contortus distal, nah, kalau tubulus contortus distal berfungsi untuk proses augmentasi, yaitu proses penambahan zat-zat yang sudah tidak berguna bagi tubuh, yang nantinya akan dikeluarkan bersama dengan urin, dan juga ada reabsorpsi fakultatif. Reabsorpsi fakultatif ini adalah reabsorpsi yang sifatnya kondisional sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi misalkan masih ada air yang masih perlu direabsorpsi, maka di tubulus contortus distal masih bisa terjadi proses reabsorpsi. Sehingga semua bagian ini dari 1 sampai 4 terlibat dalam proses reabsorpsi. Jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 22 disajikan 4 organ pencernaan. Ada esofagus, ada lambung, mulut, dan usus halus. Yang ditanyakan adalah, jika kita minum susu, maka protein yang ada di dalam susu akan dicerna di dalam titik-titik. Nah, di dalam esofagus tidak terjadi proses pencernaan kimiawi ya, karena di dalam esofagus dia hanya menyalurkan makanan dari mulut menuju ke lambung, dan di situ ada namanya gerak peristaltik atau gerak meremas. Nah, untuk lambung, di sana terjadi proses pencernaan protein, yaitu protein susu menjadi kasein oleh enzim renin. Nah, kalau di mulut tidak terjadi proses pencernaan protein, melainkan proses pencernaan zat anti oleh enzim petialin. Sedangkan di usus halus terjadi proses pencernaan protein juga, antara lain oleh enzim trypsin. Ada enzim protease juga. Jadi 2 dan 4 itu termasuk. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 23, jaringan yang hanya dapat ditemukan pada tumbuhan air. Nah, tumbuhan air kita ambil contoh misalnya eceng gondok ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat kalau di eceng gondok itu ada gelembung-gelembung yang berisi rongga udara. Nah, ini tuh namanya aerem king. Jawaban yang A. Untuk nomor 24, dalam suatu ekosistem terdapat tumbuhan yang merupakan kelompok produsen, hewan karnivora dan hewan herbivora. Yang ditanyakan adalah yang termasuk trofik. Nah, trofik tingkat 2 itu adalah hewan yang memakan tumbuhan. Jadi jawaban yang benar adalah hewan herbivora. Yang A. Selanjutnya nomor 25, fungsi perlindungan yang diperankan oleh sistem transportasi dilakukan oleh ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, eritrosit atau sel darah merah, dia itu fungsinya untuk membawa oksigen dan nutrisi dalam tubuh. Tapi eritrosit ini tidak memerankan fungsi perlindungan. Leukosit ini fungsi perlindungan karena dia akan membentuk sistem imunisme kekebalan tubuh. Nah, trombosit ini berfungsi dalam proses pembekuan darah. Pembekuan darah terjadi setelah ada respon dari tubuh ketika ada bagian tubuh yang tergores luka. Nah, jadinya trombosit ini membentuk benang-benang fibrin untuk menutupi luka tersebut. Nah, artinya trombosit ini juga melakukan fungsi perlindungan. Jadi, jawaban yang tepat adalah nomor 2 dan 3, yang C. Itu tadi pembahasan nomor 21 sampai 25, sampai jumpa di pembahasan nomor berikutnya.